channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Syaban, sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad bernama Sya'ban radhiyallahu anhu pada saat Masjid Nabawi berdempetan dengan rumah Nabi Muhammad SAW dan menjadi pusat kegiatan umat Islam. Banyak para sahabat Nabi yang berbondong-bondong membangun rumah di daerah tersebut supaya mereka bisa mengikuti kegiatan Islami bersama Nabi Muhammad. Namun, berbeda dengannya, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang tidak menonjol dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sya'ban memilih untuk tinggal berjauhan dengan Nabi Muhammad. Jarak dari rumahnya dengan Masjid Nabawi atau rumah Nabi sekitar 3 jam dengan berjalan kaki. Walaupun tempat tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi, beliau tidak pernah bosan dalam melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Ada kebiasaan yang dimilikinya setiap datang ke masjid, yaitu ia selalu beritikaf dan salat di penjuru depan masjid. Beliau mengambil posisi tersebut bukan karena mudah untuk bersandar atau tidur, tetapi agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Oleh karena itu, ia selalu datang lebih awal agar tidak ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Kebiasaan tersebut sudah dipahami oleh para sahabatnya. Bahkan Nabi Muhammad bahwa Sya'ban akan berada di posisi yang sama ketika berada di masjid. Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang menjadi mantan pendeta Yahudi karena menganut agama Islam, memberikan saran kepada dia untuk membeli seekor anjing sebagai kendaraannya dalam menuju Masjid Nabawi agar perjalanannya lebih cepat dan kaki tidak sakit. Namun beliau menolaknya dengan memberikan jawaban, "Demi Allah, aku tak senang kalau rumahku berdekatan dengan rumah Rasulullah. Aku lebih suka tinggal di sebuah rumah yang jauh dari rumah beliau." Ubay bin Ka'ab kaget dengan penjelasannya. Pada suatu pagi, ketika akan melaksanakan salat subuh berjamaah, Nabi Muhammad melihat bahwa Sya'ban tidak berada di tempatnya seperti biasanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada jamaah yang hadir, namun tidak ada yang melihatnya. Setelah salat subuh selesai, Nabi Muhammad meminta jamaah yang mengetahui rumah Sya'ban untuk mengantarkannya. Karena itu, beliau khawatir terjadi sesuatu kepada Sya'ban. Perjalanan dengan berjalan kaki cukup lama ditempuh Nabi Muhammad dan para jamaah lainnya. Mereka memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan dari Masjid Nabawi. Sesampainya di depan rumah Sya'ban, Nabi Muhammad mengucapkan salam dan keluarlah istri Sya'ban. Nabi Muhammad bertanya kepada istri Sya'ban, mengapa suaminya tidak hadir salat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal dunia tadi pagi. Rasulullah baru mengetahui alasan mengapa Sya'ban tidak melaksanakan sholat subuh adalah karena Sya'ban sudah meninggal. Lalu istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematian." Dia berteriak 3 kali, dengan setiap teriakan disertai satu pertanyaan. Kami semua tidak paham. Apakah maksudnya? Apakah pertanyaan yang diucapkannya? Tanya Nabi Muhammad. Setiap teriakannya dia terucap kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak ada yang baru? Kenapa tidak semua?" Ucap istri Sya'ban. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam." Quran Surat Ka'af 22. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya diulangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah perjalanan yang sangat jauh dari rumahnya menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan syalat 5 waktu. Pandangan yang tajam, Sya'ban dibuka Allah sehingga ia bisa melihat surga sebagai ganjarannya. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidup ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban. Dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain, kata Rasulullah. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjam-jam 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat surga, Sya'ban berucap, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri. Sya'ban kenapa rumahnya tidak lebih jauh lagi agar pahala yang didapat lebih indah. Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus baru di dalam dan yang jelek butut di luar. Dia berpikir jika terkena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring, yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membuka baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian, dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan salat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan salat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Selanjutnya, Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam gelas susu. Bagi yang pernah ke tanah suci tentu mengetahui ukuran roti Arab. Sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak terisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah SWT kemudian menampilkan Sya'ban dengan surga yang indah. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kabar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk menunda kematiannya. Karena pada saat itu, barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk menunda waktu karena ingin bersedekah. Namun, kematian akan datang pada waktunya. Tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Itulah kisah penyesalan Sya'ban menjelang ajalnya. Ternyata ia menyesal. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi? Karena ia ingin agar langkahnya menuju ke Masjid Nabawi semakin banyak, sehingga bisa mengurangi dosa-dosanya dan derajatnya dapat dinaikkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen